Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Ryan. Aku program dari Velodrome. Ini kedua kalinya jadi moderator Barjan. It's not fair actually. Dari Velodrome. Karena dari Velodrome lagi gitu nggak apa. Karena yang bikin menarik dan berbeda adalah pembahasnya, yaitu Kak Farah. Kamu dia kemarin dari suku juga ya? Iya, udah agak lama sih. Oke lah, gitu. Malam ini ya seperti poster-poster yang sudah berpampangan, kita bakal ngomongin satu buku, Sophomore, karyanya Barjan, Check In Check Out. Oke. Langsung saja. Seperti yang mungkin tadi juga diberi pengantar ya sama Mas Bagus. Kalau misalkan buku Check In Check Out ini adalah buku puisi yang ngomongin soal isu soal pekerja urban, yang ngomong soal seksualitas, ngomongin soal kota, dan juga bagaimana Barjan merespon hal-hal yang sebenarnya daily, mundane, monoton, tapi di situ justru dinamika yang menarik untuk dibahas gitu. Tadi kita juga sebelum ke warung sastra ini kita diskusi di Rumah Sukma dan membahas tentang buku Cito ini. Ada peran-peran merespon yang tadi sangat dikutip adalah kemonotonan yang melawan, ya, kemonotonan yang bukan, gitu kan. Itu tadi dari Rumah Sukma. Nah sekarang gimana nih kalau misalkan pas di warung sastra ini, mungkin Kak Farah bisa menjabarkan lebih dahulu apa sih tanggapan-tanggapannya yang diambil dari buku Cito ini? Bunyi, padahal dia mati kayaknya. Oke. I still see your shadows in my room. Teman-teman, assalamualaikum. Ulang ada cakepnya tadi. Ulang. I still see your shadows in my room. Cakep. Teman-teman, assalamualaikum. Cakep loh. Jadi nanti kutipannya itu aja. Iya. Ntar update di Twitter. Itu bisa. Oke, makasih teman-teman udah datang malam ini. Dan makasih banyak ya Barjan udah mau bersedia untuk ngundang aku untuk mengobrolkan buku ini bareng-bareng, dan juga sama Ray di sini dari penerbit Velodrome ya. Bisa nih kayaknya buku selanjutnya saya ini. Aman. Kenapa sih? Aku seneng banget ya membaca buku dari Barjan ini. Karena pertama emang aku suka baca tulisan-tulisan Barjan. Meskipun ini baru pertama kali aku ketemu, tapi ngelihat Barjan sering ada di bawah buku itu aku langsung kayak ngelihat karya-karyanya tuh buset, ini bagus banget. Dan aku pokoknya kalau misalkan Barjan keluar buku lagi, aku harus punya. Waktu itu aku udah sempat bilang kayak gitu ya, tapi mau batin toh. Nah, setelah itu aku dikontak sama Mas Bagus, dan kemudian dikontak sama Barjan sendiri bahwa aku ditawarin untuk ngobrolin buku ini bareng. Wah, akhirnya kesampaian juga keinginanku itu, dan ya hari ini kita bersua gitu teman-teman. Dan yang kedua, aku kenapa seneng banget sama buku Check In Check Out ini adalah karena buku ini betul-betul menggambarkan seorang ODGJ sepertiku, alias orang dengan gaji Jogja. Iya, jadi kayak orang dengan gaji Jogja sepertiku yang ya mungkin ini obrolan yang sedikit pinggir jurang ya kawan-kawan. Jadi kayak setiap hari harus bergelut dengan dengan gaji yang Senin Kamis seperti itu, yang kerja itu kayaknya nggak cukup hanya 9 to 5, tapi juga harus nambah pekerjaan baru dari pagi, terus habis itu selesai 9 to 5, nambah lagi malamnya, segala pekerjaan freelance juga diambil, dan masih juga berkutat dengan hal-hal yang kehidupan kota Yogyakarta yang seperti ini ya, yang penuh dengan polemik, di mana-mana kita lihat masalah struktural itu selalu ada, kayak ya nggak hanya klitih, nggak hanya premanisme, tapi juga hal-hal lain yang membuat kita muak, kayak contohnya misalkan adanya feodalisme yang terus-menerus mencokor. Nah, jadi itu ya itu ekspresi ini bagian dari bagaimana
aku ini ya mengekspresikan bukunya Barjan itu sangat tulus dan juga sangat jujur bagi orang-orang pekerja seperti aku dan juga mungkin teman-teman yang ada di sini dan sudah baca bukunya mungkin akan merasakan hal yang sama kayak gitu. Dan yang aku baca dari buku ini yang jelas itu adalah adanya penerimaan dari sesosok Barjan itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau ngomongin masalah penerimaan itu nggak semua orang tuh kan bisa melakukan itu ya. Apalagi mungkin kalau ini aku tarik sebagai diriku pribadi sebagai seorang yang dilabeli sebagai perempuan ya, secara gender struktur di masyarakat kayak gitu. Memberikan penerimaan pada diri sendiri itu sangat susah gitu loh. Kayak ada aja hal-hal yang dipertanyakan kayak misalkan dari masalah seksualitas itu sendiri kayak contohnya apa yang pernah aku alamin kayak gitu ya. Kenapa sih aku tuh kalau misalkan harus kalau keluar rumah itu aku harus seolah-olah nggak bisa pakai celana pendek atau nggak bisa pakai baju-baju yang mungkin lengannya juga nggak terlalu panjang kayak gitu. Kadang ada keinginan untuk mengekspresikan diri sampai sejauh itu, tapi kompas norma yang ada di luaran itu membuat aku pribadi dan juga perempuan-perempuan di luar sana itu merasa bahwa kita nggak bisa kayak gitu dan kita umumnya dibatasi. Dan hal-hal yang seperti itu kadang membuat penerimaan itu tidak pernah hinggap di diri kami atau di diriku sebagai perempuan umumnya. Nah, di dalam buku ini itu aku melihat perspektif yang cukup berbeda di mana kita bisa betul-betul menerima sebagai sesosok orang yang kalau misalkan kita memiliki kompas moral norma yang agak berbeda, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu masih berusaha untuk menghidupi dirimu, masih mengupayakan kebahagiaanmu, itu udah bagus gitu. Kayak istilahnya hari ini masih hidup aja udah bersyukur, seperti itu teman-teman. Oleh karena itu buku ini menurut aku betul-betul yang lambang dari sebuah penerimaan begitu. Dan kalau masuk kata-kata masuk ke kaitannya dengan agama Abrahamik ya teman-teman, ada istilah bahwa masing-masing orang itu memanggul salibnya sendiri-sendiri. Dan inilah yang dicitrakan oleh bukunya Barjan, di mana ketika kita memanggul salib kita sendiri, kita jalani dengan sukacita, ada waktunya untuk memberontak dan ada waktunya untuk marah, kita menerima itu semua. Dan puisi-puisi di dalam ini betul-betul mengupas dengan baik, membuat salib yang kita panggul itu terasa lebih ringan dan terasa seperti bukan beban tetapi cinta kasih. Haleluya. Seperti itu. Haleluya. Seperti itu teman-teman. Nah, membaca buku ini itu aku sejujurnya itu kayak keinget ada beberapa penyair-penyair yang memang dia tipikal puisinya juga seperti ini. Ada kalau mungkin teman-teman pernah tahu ada penyair dari Tegal, ya pokoknya aku nggak sebut namanya tapi dari Tegal dan dia laki-laki gitu loh. Yang ditulis oleh dia di situ malah menurut aku maksudnya di sini memang diksi-diksi yang digunakan itu memang hampir sama, nada-nadanya juga hampir sama, membicarakan tentang kemonotonan hidup, membicarakan tentang bagaimana seseorang itu muak dengan apa yang ia jalani. Di situ aku melihat sesuatu yang beda, yang mana kalau misalkan laki-laki yang menulis dengan kevulgaran seperti itu,
itu jatuhnya malah lebih ke menseksualisasi atau mengobjektifikasi. Alih-alih kagum, alih-alih merasa nyaman ya membacanya, justru ketika membaca karya itu, kalau yang menulis laki-laki gitu ya, itu malah yang ada perasaan kayak insecure, teman-teman. Kayak misalkan ya, tapi tergantung sastranya yang seperti apa. Tapi yang ku maksud yang puisi yang dari penyair yang tadi aku bilang itu. Jadi kayak malah ada perasaan insecure atau perasaan yang kayak semacam bahkan membaca itu kadang kepikiran, aduh ketek gue hitam nih, kayak gitu. Nggak bisa untuk diliatin ke orang lain kayak gitu. Insecurity-nya tuh bahkan sampai sedalam itu, padahal mungkin dia tuh nggak ngomongin ketek, tapi kadang ada perasaan di mana tubuh seorang perempuan itu dijudge begitu. Tapi beda kalau misalkan yang nulis ini adalah seorang perempuan atau seorang Barjan ya di sini, yang mana rasa aman itu ada, dan juga perasaan untuk mengekspresikan diri yang berkaitan dengan seksualitas di sini itu ada, dan rasanya tuh nggak apa-apa kayak gitu. Di sini bisa ku bilang bahwa buku ini adalah ruang aman bagi orang-orang yang mungkin dilabeli dengan penyuka sastrawangi begitu ya. Kan sebetulnya kata-kata sastrawangi itu kan ini ya, yang nyiptain kan laki-laki juga ya, yang ngelabelin juga laki-laki gitu loh, kayak jadinya ya kan, kayak jadi di situ sebetulnya ya seolah kami ini dilabeli gitu, padahal ya sebetulnya nggak wangi-wangi banget juga nggak apa-apa. Yang penting nggak bau ketek. Apa sih? Nah, anyway, ngomongin tentang itu tadi, ruang aman bagi orang-orang penyuka sastra yang ada seksualitasnya. Ya, buku ini betul-betul bisa menjadi pendamping dari ekspresi-ekspresi kita, begitu teman-teman. Dan menurut aku juga cara Barjan menulis hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas di dalam buku ini itu tidak hanya bermakna yang secara literal gitu ya, kayak misalkan ada di beberapa halaman di situ ada kata-kata yang memang mungkin secara vulgar tersaji, tapi di situ ketika kita menyelami lebih dalam, sebetulnya itu adalah sebuah agensi untuk kita sebagai perempuan untuk menyalurkan bagaimana kita bisa memandang seksualitas dari kacamata kita sendiri, begitu. Ini bukan sesuatu yang dikaitkan dengan male gaze, tapi merupakan bagaimana kita bisa melawan dengan seksualitas yang kita pandang dari kacamata kita sendiri, kayak gitu, teman-teman. Terus sampai sini mungkin kita ngobrol dulu ke hal yang lain, dan aku mungkin pengen tanya juga ke Barjan, kira-kira ini klise sih, inspirasi kamu untuk dalam menulis buku ini tuh apa atau siapa gitu sih? Oke. Selain Dava mungkin. Ini aku jawab ya. Terima kasih atas pembacaannya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir juga. Terima kasih Mbak Farah. Panggil Farah aja. Farah, oke. Farah banget ya. Parah, wow. Parah banget, keren banget tadi pembacaannya. Aku suka banget dengan yang tadi dibilang ruang aman seperti itu ya. Meskipun memang tidak ada maksudku untuk memaksakan ruang aman itu ya, untuk misalnya untuk ya tadi aku bilang di depan, untuk showcasing my freedom, untuk menunjukkan bahwa aku punya yaitu untuk punya kecenderungan seks positif gitu, ingin punya kemerdekaan untuk ngomong vulgar gitu. Sebenarnya bukan itu yang aku tunjukin, aku pengen tunjukin ya, tapi aku juga mungkin ingin lebih kurang ingin bilang kalau ya
seks itu tidak tabu untuk ditulis Iya. dengan puisi gitu ya. Nah, terutama perempuan penyair yang menulis. Makasih. Kalau untuk inspirasi menulis, ini sebenarnya aku melakukan retrieval atau yang menggali kembali apa yang sudah aku mengalami kota gitu. Aku udah bertahun-tahun tinggal di Jakarta. Sebenarnya sih mungkin Jogja dan Jakarta beda ya, maksudnya dinamikanya beda. Ya gaji UMR-nya beda itu pasti ya. Tapi yang di sini yang aku pengen katakan adalah terlepas dari ruang apapun gitu, kita kan juga mengalami kota, maksudnya mengalami ini di mana kita secara spasial itu tinggal gitu kan. Nah, inspirasinya pun dari situ bahwa ini nggak cuma di Jakarta aja sebenarnya, yang namanya kelas pekerja itu kan ada di mana-mana kan. Betul. Dan juga semua bertarung dengan musuh yang sama, yaitu kapitalisme gitu kan. Nah, di sini aku ingin inspirasiku itu sebenarnya adalah orang-orang yang ku amati, orang-orang di sekelilingku dan juga aku ya tentunya, gimana interaksi mereka dengan kota, dengan kantornya, dengan pekerjaannya, dengan pekerjaan, pokoknya dengan itu tadi menghadapi aktivitas di bawah tirani kapitalistik gitu yang harus dilalui setiap hari itu, ternyata menghasilkan sikap-sikap orang-orang kota yang bermacam-macam dalam merespons kesehariannya di kota. Dan itu misalnya meskipun di sini aku membawa banyak sekali tema seksual gitu dalam puisi-puisinya, yaitu tadi aku ingin, ini juga sering aku utarakan ya di setiap diskusi, kalau seks itu hanya sebagai sebagai medium aku untuk gimana menyampaikan menyampaikan sikap-sikap atau keputusan-keputusan yang itu dilakukan oleh kelas pekerja di sekitarku gitu, orang-orang urban di sekitarku gitu. Jadi di sini tadi benar tentang penerimaan tadi, itu benar, aku setuju banget. Nah, jadi puisi ini sebenarnya seperti merayakan penerimaan gitu. Orang-orang yang sudah tak berterima kalau mereka kalah gitu, itu sebenarnya bisa dilihat dari keputusan seksualnya, sikap-sikap seksualnya, gimana dia menyikapi seks, gimana dia ngomongin seks, atau gimana dia berinteraksi secara seksual dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi banyak di sini mungkin banyak yang aku menjadikan seks itu sebagai sesuatu yang ceroboh, sesuatu yang kayaknya kalau kata Aldi itu nihilism gitu ya, sesuatu yang nihilis kayak ya, jadi kayak seks nihilis, jadi nihilism seks. Jadi kayak gini, ketika kita udah menghadapi penderitaan yang dihasilkan dari kapitalisme itu kan, dari kerja itu gitu, kita akan merasa kalau seks itu jadi sangat sepele gitu. Betul. Itu bukan lagi big deal kayak ketika kita misalnya ada hook up dengan seseorang gitu, terus orang itu meninggalkan kita, misalnya udah gitu cuma one night stand atau apa gitu, seks yang kayak gitu ya, seks yang ceroboh, yang reckless kayak aku tadi bilang, itu kita akan anggap itu sepele. Kita akan ya udah, kayak kita dengan bisa mudah kayak hopping dari satu orang ke satu orang ya, karena kita sudah mengalami penderitaan yang layernya lebih di atas gitu, yang levelnya lebih di atas gitu. Jadi ya itu tadi, aku pengen ngeliatin kalau itu tindakan-tindakan seksual kita tuh dipengaruhi loh sama kondisi kita yang meliputi kita, misalnya kesendirian, kesepian di antara keramaian, atau keterasingan kayak gitu, kekalahan. Jadi aku pengen lihat kalau ada orang yang memandang seks kayak sesuatu yang berkurang mungkin sakralnya gitu, kayak ya udah gitu, ya udah seks hanya jadi kayak bagian kecil atau untuk sarana rekreasi atau eskapism aja gitu. Karena udah ada hal berat yang kayak, kalau misalnya yang sakit hati karena seks itu udah kayak sesuatu yang biasa aja gitu. Kalau misalnya kalian mau baca bukunya gitu, ada banyak sekali ya adegan-adegan yang kayak
eh, si aku penyair ini ditinggalkan setelah berhubungan seks, atau dia emang sengaja menyerahkan dirinya untuk eh, melakukan seks yang monotones seperti itu, dan dia dengan sadar melakukan itu gitu. Menurutku ini nggak hadir dari ruang kosong gitu, keputusan-keputusan itu gitu. Dari sekelilingku itu, pekerja-pekerja urban itu ternyata dinamika seksualnya seperti itu gitu. Ya, dan terlepas dari itu, aku nggak bicara moral atau immoral, tapi ada sesuatu di situ yang menyatukan mereka, yang akhirnya memutuskan itu, ya itu mereka itu orang yang setiap hari dikejar oleh deadline seperti itu, orang yang harus bayar tagihan, orang yang mungkin broken home, punya mental issues gitu, yang itu sudah berat. Dan ya itu tadi, aku ingin dari seksnya itu aku ingin memperlihatkan kalau mereka sudah ada atau melalui fase penerimaan itu. Jadi seks bukan hal lagi yang majestic gitu, tapi hal-hal yang udah gitu, hal-hal yang sepele gitu, maksudnya udah ya, lewat aja gitu. Cuman gimana caranya supaya itu jadi hal yang poetik, ya kadang aku dramatize atau romantisasi gitu, dengan ya lewat kata-kata yang mungkin puitis atau apa, atau ironi atau apa gitu, untuk menjadikan itu bisa dinikmati oleh pembaca gitu. Itu sih jadi inspirasinya adalah orang-orang di sekitarku yang keputusan seksualnya tuh lucu-lucu, unik-unik, dan itu tentu unik-unik banget, dan itu tentu bukan cuma keputusan goblok atau unik gitu. Itu ada hal yang mendasarinya, dan itu penderitaan kolektif kelas pekerja itulah yang akhirnya menghasilkan keputusan aneh itu gitu, menurutku. Iya. Oke. Iya. Cici, jawab. Kamu dulu? Oke. Iya, aku sih tadi juga sekalian mau sedikit meringkas ya. Sedikit meringkas dari tanggapannya Kak Farah, bahwa sebenarnya apa yang tulis sama Ciko ini tuh ada semacam penderitaan panjang yang semacam snowballing gitu. Ada penderitaan yang ditanggung dipanggul ya. Salib Kamu tuh mau panggul, apa yang yang dipanggul gitu, yang dibawa, dan akhirnya mempengaruhi bagaimana seseorang, dalam hal ini adalah aku lirik dalam Ciko, mengambil keputusan yang justru, dan itu akhirnya malah terus berulang-ulang. Pun kalau misalkan tadi yang bilang ada seks nihilis ini juga, ternyata kalau menurutku juga aku bisa ngeliat ini adalah poin-poin yang cukup absurd, karena terus berpulang ke sana, terus berulang dan berpulang ke sana. Asik. Dan di bagian tadi gitu kan, kalau misalkan kita ngeliat nasib kesamaan yang kita rasakan sebagai kelas pekerja, ada aspek-aspek yang dibangun gitu kan. Sama kalau misalkan dari Ciko melihat itu adalah sudut pandang urban Jakarta, aku sih pengen tertarik ke gimana kalau misalkan dari Kak Farah ngelihat Ciko ini sih dari sudut pandang seorang perempuan, dan juga melihat pengaruh-pengaruhnya terhadap di kehidupan di Jogja gitu sih. Apakah ada signifikansi tersebut di kehidupan seperti ini, dan bagaimana justru bacaan di buku ini juga bisa memberikan tawaran ruang aman, walaupun tadi di awal nggak berupaya untuk mendorong lebih jauh. Oke, mungkin aku kerucutin pertanyaannya kali ya, tentang bagaimana orang-orang pekerja di Yogyakarta ini ada kaitannya dengan kehidupan yang mereka jalani, dan bagaimana mereka membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan seksualitas mereka seperti itu. Kalau sejauh pengalamanku juga sebagai seorang buruh ya, maksudnya di sini aku juga seorang pekerja, dan juga aku berserikat dengan orang-orang yang juga bekerja di sini. Kalau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, jadi ini aku bawa satu contoh ya, kayak misalkan ada satu kenalan aku yang dia itu gajinya sangat mepet UMR, yang mana 2,1 doang coy buat sebulan gitu kan. Dan itu dia juga masih harus menghidupi keluarganya. Kayak ada istri dan anak begitu. Di tengah-tengah pekerjaan dia yang betul-betul sangat menyita waktu, yang betul-betul
emang membuat dia tuh harus bekerja keras, kapan uh, berapa banyak dia harus menyisakan uang untuk ngebayar kos-kosan yang dia tinggali dengan pasangannya kayak gitu. Itu terkadang ada penerimaan juga di diri mereka, karena yang tadi Barjan udah bilang, kalah dengan aroma-aroma kapitalistik yang setiap hari dia hirup gitu ya, kayak gitu. Mereka mostly itu melampiaskan kekesalan mereka dengan ya berhubungan seksual, memang kayak gitu. Kayak ini mungkin aku bisa seret di kehidupan-kehidupan orang-orang yang aku jumpai di masa lalu ya, maksudnya di zaman-zamannya ibuku atau mbahku kayak gitu dulu. Kenapa kok mbahku itu anaknya sampai 7, atau tetanggaku yang hidup di zaman lama tuh anaknya sampai 10? Ya karena menurut aku, karena mereka dengan keterbatasan modal atau keterbatasan uang yang mereka miliki, akhirnya mereka kan nggak punya hiburan lain ya. Hiburan mereka paling ya kayak semacam nonton dangdut di TV atau nonton dangdut di lapangan kayak gitu. Asal nggak tiba-tiba dibawa orang aja dikira PKI kayak kakeknya teman aku. Ya Allah, kasihan banget. Dia ikut dangdutan PKI waktu itu. Maksudnya dia nggak tahu kalau itu ngadain PKI. Terus itu sampai sekarang diciduk nggak balik kakeknya, kan kasihan ya kayak gitu. Dia malah ngomong tentang itu. Jadi kayak keingetan gitu, karena mostly hiburan orang-orang yang sudah sangat tergenjot kapitalisme di zaman dulu itu ya mostly hanya dengan dangdutan bareng-bareng atau wayangan sampai malam kayak gitu. Mostly mereka hiburannya hanya sampai situ. Tapi kalau misalkan mereka balik rumah, entertainmentnya itu ya lagi-lagi hubungan seksual kayak gitu. Jadi ini mungkin bisa dikaitkan dengan apa yang tadi Barjan bilang ya, kayak adanya keputusan-keputusan seksual yang terkadang tidak didasari dengan sesuatu yang harus dipikirkan matang-matang gitu. Kayak beda ya kalau misalkan aku menjumpai teman-teman aku yang juga pekerja tapi bayarannya 2M 2 miliar beneran, antara 2M kayak aku, makasih mbak, kayak gitu. Itu 2M juga kan, makasih mbak, antara 2M beneran, itu beda itu. Nah kalau misalkan orang yang betul-betul punya 2M secara literal, mereka kadang kalau mau melakukan seks, mereka memiliki perhitungan-perhitungan tertentu. Kayak misalkan, ntar kalau gua ngewe sama orang ini, kira-kira keuntungan apa yang bisa gua dapat dari dia gitu. Jadi ada kayak semacam simbiosis yang harus terjadi gitu loh. Kalau misalkan secara politis, kadang kalau misalkan kita tingkatannya sudah menjadi seseorang yang memiliki modal dalam roda kapitalisme itu sendiri. Sedangkan untuk yang orang-orang proletar atau orang-orang pekerja macam aku dan ODGJ lainnya, orang dengan gaji Jogja maksudnya, ODGJ lainnya itu, ya kami kalau misalkan mau melakukan ya kaitannya rekreasi dengan seksualitas itu, kadang kami nggak harus berpikir panjang gitu. Yang penting ada pertukaran pertukaran kayak misalkan aku puas kamu puas, ya udah oke, kayak gitu. Jadi memang betul sekali bahwa keadaan istilahnya keadaan kelas seseorang itu sangat mempengaruhi dengan bagaimana mereka mengambil keputusan dalam kehidupannya, seperti itu. Dan aku juga menangkap sesuatu yang unik ya di sini. Aku pernah baca, tapi aku lupa itu tuh di buku apa. Tapi intinya bilangnya tuh begini, ketika orang itu betul-betul terhanyut di dalam roda-roda kapitalisme, biasanya mereka itu akan mengilhami itu dengan kemudian beranak pinak, dan kemudian anak-anak mereka itu nantinya akan dijadikan bahan-bahan untuk atau tenaga-tenaga untuk memutarkan roda kapitalisme itu lagi. Kayak misalkan dalam sebuah keluarga mereka pengen punya anak,
tapi anaknya itu tujuannya, mereka punya anak itu tujuannya ya untuk melanggengkan kehidupan mereka di masa tua, kayak gitu. Nah, menurut aku itu adalah sesuatu yang cukup pelik ya, karena mereka sebagai orang tua harusnya kalau misalkan emang benar-benar sayang sama anaknya di sini, ya mereka harusnya tidak akan tega untuk membuat anak-anak itu menjadi penggerak roda-roda kapitalisme di masa depan. Tapi kadang ada orang yang ya nggak sampai ke sana pikirannya, yang mereka pikirkan ya kalau punya anak berarti nanti ke depan aku ada yang ngerumat atau ada yang merawat kayak gitu. Nah, sedangkan New generation. iya ya semacam itu. Ya oleh karena itu kan ada ini ya, ada kayak pendapat banyak anak banyak rezeki kayak gitu kan. Ya kadang bisa dimaknai seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu menurut aku ini juga cukup menarik ya, ketika kita sama-sama tergilas roda kapitalisme yang muternya selalu begitu-begitu dan cepat sekali, tapi ada kalanya kita memandang seksualitas itu adalah hal yang sepele, tujuannya bukan anak gitu loh. Hanya maksudnya di sini ketika orang-orang lain memandang bahwa tujuan dari seksualitas itu nantinya adalah anak, tapi kalau di sisi lain itu ada orang-orang seperti kita menganggap seksualitas itu ya tujuannya bukan anak. Itu ya rekreasi untuk kemerdekaan diri kita gitu. Itu bukan hal yang nomor satu lagi gitu. Yang penting bagaimana kita sebagai kelas pekerja, sebagai orang-orang burjuis ini di sini kayak merasa kalau ya udahlah ya, yang penting aku cuma mau melampiaskan rasa legaku, salah satunya ya dengan berseksualitas itu tadi, begitu. Jadi memang betul katamu ya, Barjan. Jadi kayak itu sebetulnya seksualitas itu bukan hal yang nomor satu untuk kita orang-orang yang ada di sisi proletarian, tapi hal yang nomor satu itu saat ini ya, mungkin kalau bagimu nggak tahu, kalau orang-orang yang usianya lebih tua atau lebih muda dari kita, ya saat ini yang kita jalani itu ya yang kita terima itu yang kita jalani gitu. Dan menurut aku itu udah hal yang paling pas untuk menghadapi kesemrawutan yang ada di dunia pada saat ini gitu. Itu udah paling enak banget, nggak terobsesi sama apa-apa seperti itu. Kalau dariku kayak gitu sih, Rey. Cek. Mau pakai ini? Cek. Alah. Tadi suara baru dirampas. Siapa yang berani merampas? Ada yang gini, tek gitu. Terus Iya. kamu nggak? Nah, tadi gini kayaknya nggak sih suaranya ngomongin suara yang dirampas gitu. Oh gitu. Ya namanya juga rakyat kecil ya. Suaranya tuh tadi dengar. Suara dirampas. Jangan dulu lah tadi ya. Iya gitu lah kita ice breaking dikit lah, tipis-tipis banget. Nah, tadi kan ada yang seperti responnya tadi sampai jauh dia ngomongin sejarah ke ke zaman orang tua, ke segala macam itu kan problem. Ada di Gatsu ya, bulan Gatsu yang kursi Gatsu, permasalahan internasional. Iya bentar kan, bentar. Penderitaan generasional. Iya, harus dibahas. Bulan di Gatot Subroto ini ya. Bulan di Gatot Subroto. Iya, ini aku juga. Ini aku pengen bahas suka. sedikit. Gung Ani, bla 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 bla. Pulang mabuk lewat Gatsu, malam sudah bubuk, bulan putih susu. Kita berboncengan melewati penderitaan generasional orang Jakarta, berserakan, mengenang jadi kecipak becek di jalan raya. Gitu. Nah, itu panjang, tersisanya baca lagi sendiri. Nah, tapi motif tadi, gitu ya, permainan permasalahan generasional ya, berarti permasalahan yang juga untuk generasi sekarang itu rasakan dan tertimpa juga dari generasi sebelumnya. Kita aku sudah tinggal di sandwich generation gitu. Nah, ternyata yang aku baca juga dari Ciko, ini juga ada permasalahan yang sebenarnya si aku lirik dalam Ciko ini sebenarnya bukan milih itu gitu. Justru kalau misalnya tadi Kak Farah juga bilang ini
upaya-upaya seks yang dibawakan dalam Ciko adalah upaya transnasional. Bahkan kalau misalkan diperhatikan di blog Menangis pun si aku lirik ini I just wanna weep tonight gitu. Iya, Ketika dia udah nggak ada lagi punya keputusan untuk ngambil hubungan seksualitas lagi, hubungan seksual segala macam, tapi dia cuma pengen menangis dan meratapi itu. Nah, ketika proses tersebut gimana kalau Berjan bisa kalau Berjan mungkin ngasih penjelasan terkait permasalahan internasional tadi, dan akhirnya justru ternyata seks pun barangkali juga bukan berarti pilihan, dan selalu cuma menangis akhir-akhirnya. Oke. Jakarta itu kan sebenarnya isinya itu kan kebanyakan kayak melting pot gitu ya ceritanya ya. Melting pot. Dan banyak orang-orang yang sebenarnya juga akhirnya tinggal di Jakarta itu kan karena mencari pekerjaan, mencari kehidupan lah ya. Itu kembali memutar kembali roda kapitalisme ya, agar langgeng tadi ya. Dan emang itu yang ada harapan-harapan kayak kalau di Amerika pada ke American Dream kali ya. Terus aku di sini Jakarta Dream. Jakarta Dream. Oh iya, Jakarta Dream pasti jangan dibahas. Iya, Jakarta Dream itu kan, Jakarta Dream yang menjanjikan menyanyikan slip gaji dengan nominal yang lebih besar mungkin dari tempat tinggal sebelumnya, seperti itu, dan dengan alasan-alasan yang mungkin ingin memperbaiki nasib gitu, ingin memenuhi kebutuhan keluarga gitu, ingin membiayai saudara sekolah atau ya dan lain-lain seperti itu kan. Dan yang seperti itu kan itu kan kayak melekat sama kita ya, maksudnya ya, beban kewajiban untuk mencari penghidupan yang lebih baik kayak kita manusia gitu, terkutuk untuk bersujud kepada kapitalisme gitu ya. Emang itu caranya untuk menyambung hidup, dan kita benar-benar terkutuk, dan itu terus-terusan terjadi kan, maksudnya gitu. Nanti ketika misalnya kita dari orang tua juga diturunkan penderitaan yang sama, beban yang sama untuk akhirnya menjadi seperti mereka, merebu istilahnya disumbangkan peran mereka untuk peran mencari nafkah, dan itu terus seperti itu. Kita juga dipaksa untuk ditekan oleh masyarakat untuk berkeluarga seperti itu, dan itulah yang yang siklus itulah yang akhirnya aku jadikan penderitaan generasional. Dan sekarang kewajiban itu sedang ada di pundaknya si aku liris ini gitu. Dan di bulan di Gatot Subroto itu kan ada yang aku tidak punya masa depan sayang gitu, kayak kita bisa melihat mungkin orang tua kita bisa memberi kita rumah, pendidikan gitu kan. Terus mungkin di usia yang mungkin mereka sudah bisa mendapatkan rumah di usia yang mungkin di bawahku 30 tahun, mungkin umur 20-an akhir sudah bisa beli rumah dan membiayai anak sekolah dan lain-lain gitu. Dan ternyata si aku ini ceritanya nih, si aku liris ini dia tidak mampu dan tidak bisa melihat masa depan yang seperti itu gitu. Itulah yang akhirnya menginspirasiku untuk menulis si Bulan di Gatot Subroto itu gitu, yang digambarkan melalui sepasang kekasih di atas motor. Bukan dua angkasa ya? Wah, itu Melby. Iya, jadi digambarkan lewat sepasang kekasih di atas motor lewat jalan Gaksu. Aku pengen maksudnya membuat pengadeganan kalau di Gaksu itu kan ini ya, kayak maksudnya dia ring 2-nya lah ya, ring 2 yang maksudnya pusat perkantoran banyak banget di situ dengan gedung-gedung tingginya. Dan aku bayangkan di situ gimana gedung-gedung tinggi itu mencemooh sepasang kekasih itu karena belum punya masa depan seperti itu kan. Iya, dan itu dan akhirnya mereka cuma bisa bermesraan, mesum di situ dan Bermesraan. mesum di atas motor gitu, untuk untuk mengekspresikan kekalahan itu gitu, dan penerimaan itu gitu. Iya, itu sih inspirasinya. Dan aku juga suka si Bulan di Gatot Subroto itu ya, karena ya gitu, merayakan kekalahan dengan mesum gitu ya.
Nah, Cip. Nah, tadi kan udah direspon tuh terkait Gatsu. Tadi pas waktu direspon aku sempat pikir kalau misalkan itulah masa depan saya gitu kan. Dan terkait permasalahan generasional, justru kalau misalkan baca secara keseluruhan, puisi Gatsu itu cukup padat dan kerasa lentur, tapi sebenarnya ada kayak hope yang sebenarnya nggak akan kejadian. Kayak itulah masa depan saya dan itu nenekku berkedut Seperti maut. seperti maut gitu kan, ada bagian yang kayak gitu. Terus sebelum nggak apa ngomong kasar, sorry ya karena yang puisinya kasar, sorry. Enggak kasar. Apa ya? Oh ya, tadi ada yang bagian tadi sebenarnya sorry. Yang di bagian mana. Apa yang mana? Oh ini. Esok yang timbul dan mengeras bagaikan pilar memorial yang menimbul dari pusat kota penuh gairah. Ialah kontol bersemburat, urat-urat feromagnetik, urat-urat hipersonik, urat-urat puisi gitu. Dan kalau misalnya kita bayangkan dan juga kita gabungkan soal misalnya kayak Dirty Jokes itu, aduh masa depan gue gitu kan, that thing gitu. Tapi justru itu cuma sekedar udah aja, dan cuma bagian khususnya tadi Kak Farah bilang, orang ketika melakukan berhubungan seksual atau bahkan bermusuhan itu udah gak lagi di era seperti ini, bahkan gak memikirkan soal masa depan itu untuk hidup tua diurus apa segala macam, karena barangkali juga di masa depan masa depan ini nggak berhak lagi untuk, bukan nggak berhak lagi ya, ada kehidupan yang sebenarnya nggak layak lagi untuk dihidupin gitu. Jadi sebenarnya itu masa depan itu nggak akan kewujud gitu, dan masa depan cuma at that moment aja yang keluar dan lalu kandas. Ya gitu sih. Gimana kalau tanggapan Kak Farah soal melihat hope dan juga hopelessness dari bukunya Kak Baja? Iya sih, pas banget aku ngeliat tulisan di atas gulak. Hopeless. Kadang tuh ya kayak merasa ini dengan hopelessness yang mungkin generasi kita sedang telan saat ini gitu ya. Itu aku merasanya kayak betul kata Ray tadi, kayak tidak ada masa depan yang mungkin bisa dijalani deh. Apa sih masa depan itu gitu? Kalau membayangkannya saja itu sudah sangat susah sekali gitu. Ini beberapa kali juga terjadi sih diskusi ini di dalam keluargaku sendiri. Kayak misalkan aku kan udah pernah ngomong nih ya kayak sama ibuku gitu, aku pengen child free kayak gitu. Aku pengen child free ya dengan alasan yang orang tua aku itu mungkin tidak bisa terima, dengan alasan ya karena ini tuh ya rahimku, sesimpel itu sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan mau dijalani lebih dalam lagi ya, sebetulnya pengen child free itu kayak pertanyaannya, in this economy aku bakal dua anak kayak gitu loh. Kayak mau kuliah aja atau nggak usah kuliah lah, kayak misalkan mau mendapatkan pendidikan yang layak aja, anak-anak sekarang aja udah sangat kesusahan gitu loh. Kayak kalau misalkan disuruh untuk meneropong jauh ke depan itu kok kayaknya juga tetap susahnya gitu. Nah makanya kayak aku pun juga tidak merasa punya masa depan yang baik gitu. Ya sebetulnya kalau misalkan itu dikaitkan dengan hopelessness, oke, memang hopeless, tapi di sisi lain kita sedang mencoba untuk realistis gitu ya teman-teman. Kayak oleh karena itu beberapa dari mahasiswaku, kebetulan aku kan juga ngajar sebagai dosen lepas gitu di universitas swasta. Jadi ada beberapa mahasiswaku yang waktu mereka presentasi di kelas, di mata kuliah yang memang harus mengedepankan rasionalitas dan logika, itu mereka presentasinya tuh hampir senada gitu loh, hampir sama semua dengan menyatakan bahwa kayaknya aku ini aja deh Miss, mau paling lama usianya 29 aja kayak gitu. Kayak mereka sudah mulai meneropong masa depan itu ya berhenti pada sebelum umur 30 kayak gitu. Menurut aku di situ juga adalah sebuah cara tentang bagaimana mereka ini kayak semacam ingin menghargai hidup
di mana mereka hanya bisa semampunya aja gitu loh. Kalau misalkan kalau dalam pikiran mahasiswa-mahasiswaku ini ya, teman-teman mahasiswaku ini, jadi menurut aku mereka mikirnya kayak semacam eh, untuk apa aku harus hidup lama-lama kalau nantinya ke depan itu bakal lebih menderita. Kayak sekarang aja aku kuliah udah susah, terus kemudian eh, jadi sandwich generation, kayak harus ngebiayain, kalau lulus harus ngebiayain diriku sendiri, harus ngebiayain orang tua juga gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang memang membuat hopelessness ini semakin kentara gitu loh. Dan mungkin kalau itu terdengar di telinga-telinga kayak misalkan orang tua, kayak orang tuaku gitu, itu akan menjadi sesuatu yang jangan ngomong kayak gitu, mungkin akan seperti itu. Tapi kalau misalkan di telinga orang-orang yang seumuran kita atau memiliki kompas moral yang sama gitu, menurut aku ya ini adalah sesuatu yang realistis gitu. Ya jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan mereka berpikir bahwa hidup akan terhenti sebelum usia 30. Karena kalau misalkan memang mereka mampunya sampai segitu, gimana gitu loh. Ya, tapi kan yang namanya umur memang tidak ada yang tahu ya. Maksud aku entah mereka akan lebih dari 30 atau gimana, tapi mereka secara realistis memandangnya seperti itu, begitu. Jadi ada pola-pola pikir baru yang memang ini ya, memang betul-betul menyadarkan mereka gitu. Dan kalau kulihat-lihat teman-teman mahasiswa ini itu kan mostly mereka juga bekerja gitu loh. Karena ya teman-teman mahasiswaku ini kan juga dari kampus swasta yang mereka tuh memang setiap hari juga harus masih bekerja gitu kan. Jadi mereka juga kelas pekerja yang mana mereka di situ juga sudah mulai belajar bagaimana enaknya hidup di bawah sosialisme, alih-alih di bawah kapitalisme seperti itu. Dan ketika aku membaca buku ini, aku lupa di puisi yang mana, tapi ada perasaan yang di dalam hatiku itu, aku merasa kalau puisi ini juga puisi yang cukup sosialis ya, karena cukup sosialis gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada perasaan di mana satu orang itu ingin mengungguli orang yang lain begitu. Jadi kayak ada perasaan di mana orang ini yang menjadi tokoh utama itu dia tidak ingin menginjak kepala orang lain hanya biar bisa dia terlihat lebih tinggi daripada yang lain kayak gitu. Dan itu yang aku pikir itu adalah bentuk dari bentuk ideal dari seorang sosialis yang harusnya itu ada di tengah-tengah masyarakat ini gitu loh. Jadi selain bekerja keras, menurut aku kita juga harus menyebarkan kayak semacam paham-paham bahwa aku tuh ada, dan ketika kamu butuh bantuan kamu bisa reach out aku dan jangan takut. So ya kayak ada banyak beberapa kata yang membuatku tersentuh sampai di situ kayak gitu sih. Mungkin ini aku kamu tahu deh. apa? Kayaknya aku tahu yang mana. Yang mana yang mana? Yang penting hidup gitu. Oke, Yang penting kita hidup ya. 9. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada yang mau beri tanggapan? Teman-teman yang di luar, ada yang mau nanya? Teman di sini ada? Oh, Oh itu. itu yang belakang dulu nih. Yang belakang dulu, boleh? Mulai dari mana ya? Enggak, waktu ini ya, Ciko rilis langsung beli gitu. Oh, thank you. Enggak, serius, karena kan Serius. muncul di timeline Twitter lah gitu. Iya. Jadi apa? Langsung beli, langsung baca juga ketika datang. Kebetulan saya dari Surabaya, tapi di sini sekarang apa ya, di Jogja. Gitu. Jadi ya sekalian pas aja gitu, pas aja. Pas banget ya momennya. Pas banget gitu. Banget Jawa Timur. Tadi sempat ngomongin yang Gatsu tadi, itu salah satu ini ya apa
yang paling saya suka itu. Ada satu lagi di bagian belakang, saya lupa apa judulnya gitu. Tadi sudah disampaikan tentang bagaimana ini di dalam buku ini sebagai ini ya, refleksi terhadap urban gitu, masyarakat urban. Kebetulan saya di Surabaya juga, saya merefleksikan juga sedikit banyak mirip lah gitu, urusan dengan tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga orang tua, lalu akhirnya escapisnya kemana? Ya mungkin salah satunya ke hal itu gitu. Nah, ketika dikaitkan sekarang misalkan di Jogja, saya kebetulan juga pernah 3 tahun di Jogja tinggal gitu, juga saya kaitkan lagi, kira-kira masuk gak ya ketika konteksnya ini Jakarta, Surabaya, Jogja, masuk aja gitu. Dan saya juga bertanya lagi, ketika ini dibaca oleh orang yang di luar Jakarta atau Jogja atau Surabaya, bagaimana tanggapan mereka itu? Misalkan dari daerah-daerah lain, misalkan kita kan juga perlu tahu kan, apakah punya kemiripan ataukah ada hal yang sama, namun ada ini ya beberapa konteks berbeda, misalkan setting tempat seperti apa. Tadi kan masalah gedung-gedung, Gansu tuh. Nah, bagaimana jika settingnya itu tidak ada gedung-gedung? Sebenarnya kan lebih ke situ gitu. Kesimpulan dari ketika saya baca ini adalah ini ya, bentuk wujud dari penegasan dari bahwa masyarakat kita sekarang ini, maksudnya kita semua ini adalah termasuk kaum yang rentan gitu loh terhadap apapun. Jadi salah satu tanda kutip ya, pelarian mungkin di hal seperti yang diceritakan di sini gitu. Salah satunya gitu. Dan apalagi tadi sudah diobrolkan soal roda kapitalisme harus tetap berputar, tetap belum seperti itu kan. Akhirnya ujung-ujungnya ya itu lagi, ketemu dengan orang baru, itu lagi, ketemu dengan orang yang lain, itu lagi. Jadi ya never ending story gitu lah, yang akhirnya jadi bukan dinormalisasi ya, akhirnya jadi ya memang harus seperti ini gitu. Itu sih. Tapi overall sangat senang dengan diksi-diksi yang tadi disampaikan gitu. Masalah diksi tadi kan masih bilang ini masa jorok, nggak jorok sama sekali. Maksudnya kalau saya melihatnya kan ini justru diksi-diksi seperti ini yang perlu lagi dikuatkan gitu. Di sini ya, di konteks sastra di Indonesia gitu. Lebih menonjol dan menekan gitu sih. Tidak perlu dengan istilah-istilah yang disamakan. Cuman ya tergantung juga apa yang disampaikan. Betul. Jadi ini pertama kali baca bukunya Barja, jadi waduh, asik. Thank you. Nice. Thank you. Yang lain ada yang mau tanya? Mas, yang lain silakan yang mau tanya. Mau ngerespon dulu? Ini dulu aja boleh, ini satu. Oh, mau respon dulu aja. Oh iya, terima kasih. Mas siapa namanya? Ganta. Oh, Mas Ganta. Iya, terima kasih Mas Ganta. Iya, sama kayak tadi yang dikatain Bu Katrin di diskusi yang sebelumnya, tadi sore. Beliau juga bicara seperti itu. Mungkin ini bukannya narsis ya, tapi doi yang ngomong. Katanya kalau justru kata-kata yang profan, vulgar atau seksual tadi ketika tidak ditulis secara gamblang atau secara apa adanya, misalnya dihaluskan atau ya diberi metafora yang itu tadi disamarkan lah dari tujuannya, misalnya dengan ya misalnya di puisiku ada memek, mungkin kalau itu berusaha dihaluskan mungkin menurut Bu Katrin itu akan mungkin jadi justru tidak enak dibaca atau justru malah jadinya maksa seperti itu, malah jadi justru ketika dihaluskan seperti itu, dimetaforiskan seperti itu, justru malah kelihatan pornografinya, kata Bu Katrin seperti itu. Dan justru dengan penghalusan itu ya nyaru iya disaru-sarukan gitu, tapi justru malah jadi porno gitu, karena ya gitu, jadi kesannya kayak innuendo gitu kan. Yang ya mungkin itu salah satu dari kenapa menggunakan diksi-diksi yang seperti itu ya, karena satu ya kehidupan seks itu juga bukan sesuatu yang tabu ya, tahu ini kompas moral saya gitu ya, yang dalam keseharian ya itu sudah setara dengan kebutuhan biologis lainnya, misalnya seperti makan, ya seperti tidur, seperti itu. Ya udah, itu udah semondan itu gitu, seks itu menurutku ya. Dan ketika dia
akhirnya di refleksikan dalam puisi, di dalam karya, ya aku pengen ya itu tadi kayak knows no boundaries gitu ya. Ya udah, seks sebagai yang tadi kamu akhirnya, seks sebagai hal yang ketika itu dijadikan puisi, jadikan diksi, ada pembaca sepertimu yang menganggap itu ya udah hal-hal yang biasa-biasa saja gitu. Betul. Seperti itu, karena ya itu dekat sama kita gitu. Seperti itu. Jadi terima kasih apresiasinya ya. Ya. Ada Ya. lagi? Ada lagi? Aku mungkin mau nambahin dikit kali. Oh, boleh. Kaitannya dengan apa yang dikatakan Bu Katrin itu tadi sih, kayak harusnya memang nggak usah disensor-sensor karena biar orang itu tahu bahwa keindahan puisi ini tuh ya memang di situ gitu. Aku pernah ikut kelas Bu Katrin di Bengkel Gender kayak 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi beliau itu juga sempat bilang bahwa untuk perempuan mostly sebetulnya ketika kita ngomongin seksualitas atau ngomongin tentang kelamin atau ya hal-hal yang berkaitan dengan sensualitas juga atau erotisme, itu sebetulnya adalah sebuah cara kita untuk melepaskan diri dari represi yang selama ini diterima gitu. Namun kalau misalkan ini ada kaitannya dengan ya kayak laki-laki, waktu itu beliau bilang ya, itu kadang ada kaitannya dengan kuasa gitu loh. Kayak ya maaf ini agak sedikit triggering. Oleh karena itu kenapa sebetulnya perkosaan itu bukan hanya tentang masalah syahwat aja ya, tapi pelecehan seksual ya, perkosaan itu adalah sebuah bukti atau tanda bahwa penindasan yang ultimate itu terjadi ketika hal itu juga terjadi begitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh beliau itu memang betul bahwa terkadang ada salah satu sisi gender yang menerima seksualitas itu ya sebagai sesuatu untuk membebaskan diri dari represi, tapi ada satu gender lainnya yang menganggap ini adalah alat yang bisa digunakan untuk merepresi kayak gitu sih. Gitu.